Kilatan lampu mobil membelah pekatnya malam Jakarta. Hujan deras yang mengguyur sejak sore tak juga reda, seolah ikut merasakan kepedihan yang merajam hati seorang pemuda bernama Raditya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Di sampingnya, ibunya, seorang wanita parubaya dengan mata sembab, menggenggam erat tangannya. Mereka baru saja meninggalkan sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah, tempat di mana sebuah perjanjian yang mengubah hidup Raditya untuk selamanya baru saja disepakati. Di dalam rumah megah itu, seorang wanita anggun dengan tatapan dingin berdiri di dekat jendela kaca besar, memandang kepergian mobil Raditya. Aura kekayaan dan kekuasaan terpancar kuat darinya. Dialah Mayasari, seorang janda kaya raya dengan 5 orang anak yang kini menjadi istri Raditya dalam sebuah pernikahan kontrak yang pahit. Malam pertama mereka seharusnya menjadi awal dari sebuah babak baru. Namun yang terjadi justru sebuah kejutan yang tak pernah terlintas dalam benak Raditya. Bukan kehangatan atau keintiman yang ia temui, melainkan sebuah fakta mencengangkan yang membuatnya terdiam membisu, meruntuhkan semua asumsi dan praduganya tentang wanita yang terpaksa dinikahinya itu. Sebuah rahasia besar yang disembunyikan di balik tembok kekayaan dan kesempurnaan Mayasari. Sebuah rahasia yang akan mengubah arah hidup Raditya dan keluarganya secara drastis. Malam itu, di tengah gemuruh hujan Jakarta, benih-benih intrik dan emosi yang membara mulai tumbuh, siap untuk meledak dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Raditya Pratama, seorang pemuda berusia 27 tahun yang tumbuh besar di sebuah kontrakan sederhana di sudut Jakarta Selatan, selalu bermimpi untuk mengangkat derajat keluarganya. Ia bekerja keras sebagai seorang freelance graphic designer, menghasilkan karya-karya visual yang menarik namun penghasilannya tak seberapa. Ibunya, Ratna, seorang wanita pekerja keras yang berjualan nasi uduk di pagi hari dan menjadi asisten rumah tangga paruh waktu di sore hari, adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah ayahnya meninggal dunia 5 tahun lalu akibat serangan jantung. Kehidupan mereka yang pas-pasan tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk ketika Ratna didiagnosis mengidap penyakit ginjal kronis yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Raditya berusaha sekuat tenaga mencari pinjaman ke sana kemari, namun hasilnya nihil. Bank menolak permohonannya karena ia tidak memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan. Teman dan kerabat pun tak mampu membantu dalam jumlah yang signifikan. Dalam keputusasaan, Ratna terpaksa meminjam uang kepada seorang rentenir bernama Surya, seorang pria bertubuh tambun dengan tatapan mata licik yang dikenal kejam di lingkungan mereka. Bunga pinjaman yang mencekik membuat utang Ratna terus membengkak. Hingga akhirnya Surya memberikan ultimatum. Jika dalam waktu 1 bulan utang tersebut tidak dilunasi, kontrakan mereka akan disita. Raditya merasa frustrasi dan marah pada dirinya sendiri, karena tidak mampu menyelamatkan ibunya. Ia mencari berbagai cara untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat, namun semua pintu terasa tertutup. Hingga suatu malam, Surya datang ke kontrakan mereka dengan sebuah solusi yang membuat Raditya terkejut dan marah. "Aku punya cara agar utang ibumu lunas seketika," ujar Surya dengan senyum sinis. "Tapi kamu harus melakukan sesuatu untukku." Raditya menatap Surya dengan curiga. "Melakukan apa?" "Menikahlah dengan Mayasari," jawab Surya singkat. Raditya tertawa sinis. "Menikah? Dengan siapa?" "Mayasari, kamu pasti pernah dengar namanya. Janda kaya raya, pemilik beberapa butik terkenal di Jakarta. Suaminya baru meninggal setahun yang lalu dan dia punya 5 orang anak yang masih kecil-kecil," jelas Surya. Raditya terdiam, mencerna kata-kata Surya. "Mayasari? Wanita yang sering muncul di majalah-majalah sosialita? Bagaimana bisa ia, seorang pemuda biasa, menikah dengan wanita sekelas Mayasari? Kenapa aku?" tanya Raditya bingung. "Maya sedang mencari suami baru, seseorang yang bisa mengurus anak-anaknya dan tidak tertarik dengan hartanya. Aku tahu kamu sedang butuh uang,
ini kesempatanmu, menikahlah dengannya, utang ibumu lunas, dan kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bujuk Surya. Raditya merasa harga dirinya direndahkan. Menikah bukan karena cinta, melainkan karena utang? Itu adalah pilihan yang sangat berat. Namun, di sisi lain, ia melihat ibunya yang semakin lemah dan putus asa. Ia tidak bisa membiarkan ibunya kehilangan tempat tinggal dan terus menderita karena penyakitnya. Setelah pergulatan batin yang panjang, Raditya akhirnya menerima tawaran Surya dengan berat hati. Ia bertemu dengan Maya Sari di rumah mewahnya. Maya, seorang wanita berusia 35 tahun dengan kecantikan yang memukau namun menyimpan raut kesedihan di matanya, menatap Raditya dengan tatapan dingin. Ia tahu alasan di balik pernikahan ini, dan ia tidak menyukainya. "Saya tahu kenapa kamu ada di sini," ujar Maya dengan suara datar. "Surya sudah menceritakan semuanya. Pernikahan ini hanya sebuah formalitas. Saya membutuhkan seseorang untuk menjaga anak-anak saya dan mengurus beberapa urusan rumah tangga. Kamu akan mendapatkan imbalan yang sesuai." Raditya merasa seperti seorang salesman yang sedang menawarkan jasanya. Tidak ada cinta, tidak ada kehangatan. Yang ada hanya transaksi dan keterpaksaan. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Demi ibunya, ia harus menjalani pernikahan kontrak ini. Pernikahan mereka berlangsung tertutup dan sederhana di kediaman Maya. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu undangan selain keluarga inti dan Surya yang tampak puas dengan investasinya. Setelah acara selesai, Maya mengantarkan Raditya ke sebuah kamar tamu yang luas namun terasa dingin dan asing. "Ini kamarmu," ucap Maya singkat. "Kita akan tidur terpisah. Saya harap kamu mengerti." Raditya hanya mengangguk tanpa menatap mata Maya. Ia merasa seperti orang asing di rumah besar ini, seorang tahanan dalam pernikahan tanpa cinta. Malam itu, ia berbaring di ranjang mewah itu, menatap langit-langit kamar yang tinggi, bertanya-tanya tentang masa depannya dan wanita yang kini menjadi istrinya. Ia merasa ada jurang yang dalam di antara mereka, jurang yang tidak hanya disebabkan oleh perbedaan status sosial dan usia, tetapi juga oleh hati yang belum terbuka satu sama lain. Minggu-minggu pertama pernikahan Raditya dan Maya terasa seperti mimpi buruk yang terus berulang. Mereka tinggal di rumah yang sama namun menjalani kehidupan yang terpisah. Maya sibuk dengan bisnis butiknya dan mengurus kelima anaknya yang masih kecil, dibantu oleh beberapa asisten rumah tangga. Raditya merasa seperti orang asing yang tidak memiliki peran yang jelas di rumah itu. Ia mencoba berinteraksi dengan anak-anak Maya, yang bernama Alia, Bima, Cinta, Dika, dan Elvan. Namun mereka cenderung pendiam dan menjaga jarak dengannya. Hubungannya dengan Maya pun sangat formal. Mereka hanya berbicara seperlunya mengenai anak-anak atau urusan rumah tangga. Tidak ada percakapan pribadi, tidak ada kehangatan, apalagi sentuhan fisik. Raditya merasa semakin frustrasi dan kesepian. Ia merindukan kehangatan ibunya dan kehidupan sederhananya dulu. Suatu malam, Raditya tidak bisa tidur. Ia berjalan-jalan di sekitar rumah besar itu, merasa seperti hantu yang bergentayangan. Ia berhenti di depan sebuah ruangan yang pintunya selalu tertutup rapat. Ia pernah bertanya kepada salah satu asisten rumah tangga tentang ruangan itu. Namun ia hanya menjawab bahwa itu adalah ruang kerja pribadi mendiang suami Maya, dan tidak ada yang boleh masuk ke sana tanpa izin Maya. Rasa penasaran Raditya semakin besar. Mengapa ruangan itu begitu misterius? Apa yang disembunyikan Maya di dalamnya? Apakah ada hubungannya dengan masa lalunya dan mendiang suaminya? Keesokan harinya, ketika Maya sedang keluar untuk urusan bisnis, Raditya memberanikan diri untuk mencari kunci ruangan itu. Setelah mencari di beberapa tempat, ia akhirnya menemukan sebuah kunci usang di laci meja rias Maya. Dengan jantung berdebar-debar, ia menuju ke ruangan misterius itu dan membuka pintunya perlahan.
Ruangan itu tampak berdebu dan tidak terawat. Beberapa perabot antik tertutup kain putih. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja besar yang dipenuhi dengan berkas-berkas dokumen dan foto-foto. Raditya mulai menjelajahi ruangan itu dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ia menemukan foto-foto Maya bersama seorang pria yang tampaknya adalah mendiang suaminya. Mereka terlihat bahagia dan saling mencintai. Raditya merasa sedikit iri dengan kehangatan yang terpancar dari foto-foto itu. Kemudian, ia menemukan sebuah laci meja yang tidak terkunci. Di dalamnya, ia menemukan beberapa buku catatan keuangan, surat-surat bisnis, dan sebuah buku harian dengan sampul kulit berwarna coklat tua. Raditya mengambil buku harian itu dan membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan Maya di dalamnya terlihat rapi namun penuh dengan curahan hati. Awalnya, ia menulis tentang kebahagiaannya menikah dengan pria yang sangat dicintainya, tentang impian-impian mereka untuk membangun keluarga yang bahagia dan sukses. Namun, semakin ke belakang, nada tulisannya berubah menjadi lebih suram. Maya menulis tentang masalah keuangan yang mulai menghimpit bisnis suaminya, tentang utang yang menumpuk, dan tentang kekhawatiran akan masa depan anak-anak mereka. Raditya terkejut. Jadi, Maya juga pernah mengalami kesulitan keuangan? Mengapa ia tidak pernah menceritakan hal ini padanya? Apakah ini alasan mengapa ia menerima pernikahan kontrak ini? Ia terus membaca hingga ia menemukan sebuah catatan yang membuatnya terdiam membisu. Di halaman terakhir buku harian itu, Maya menulis tentang sebuah perjanjian rahasia yang dibuat oleh suaminya sebelum meninggal. Sebuah perjanjian yang melibatkan Surya dan sejumlah uang yang sangat besar. Maya menulis bahwa ia merasa terancam dan tidak tahu harus berbuat apa. Raditya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perjanjian rahasia apa ini? Mengapa Maya merasa terancam? Apakah pernikahan kontrak ini ada hubungannya dengan perjanjian itu? Tiba-tiba, suara pintu terbuka mengejutkan Raditya. Ia segera menutup buku harian itu dan berbalik. Maya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan marah dan terluka. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Maya dengan suara bergetar. "Kenapa kamu masuk ke ruangan pribadi saya?" Raditya merasa tertangkap basah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menatap Maya dengan rasa bersalah dan kebingungan. Malam pertama mereka belum tiba. Namun Raditya telah menemukan sebuah rahasia besar yang berpotensi mengubah segalanya. Rahasia yang disembunyikan di balik tembok kekayaan dan kesempurnaan Mayasari. Sebuah rahasia yang kini mulai terkuak dan mengancam pernikahan kontrak mereka yang rapuh. Setelah kejadian di ruang kerja mendiang suami Maya, hubungan antara Raditya dan Maya semakin tegang. Maya menjadi lebih tertutup dan dingin. Sementara Raditya diliputi rasa curiga dan penasaran. Ia mencoba bertanya kepada Maya tentang buku harian itu dan perjanjian rahasia yang tertulis di dalamnya, namun Maya selalu mengelak dan menolak untuk membahasnya. "Itu bukan urusanmu," jawab Maya dengan ketus setiap kali Raditya mencoba bertanya. "Kamu di sini hanya untuk menjaga anak-anak dan membantu urusan rumah tangga. Jangan ikut campur urusan pribadi saya." Jawaban Maya membuat Raditya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan wanita itu. Ia merasa diperalat dan tidak dipercaya. Meskipun pernikahan mereka hanya formal, ia merasa berhak tahu tentang rahasia yang mungkin akan mempengaruhi kehidupannya juga. Diam-diam, Raditya mulai menyelidiki sendiri. Ia mencoba mencari informasi tentang perjanjian rahasia yang ditulis Maya di buku hariannya. Ia bertanya kepada beberapa kenalan di dunia bisnis Jakarta, berharap ada yang mengetahui sesuatu tentang mendiang suami Maya dan hubungannya dengan Surya. Dari hasil penyelidikannya, Raditya menemukan beberapa fakta yang mengejutkan. Mendiang suami Maya
ternyata memiliki bisnis properti yang sedang mengalami kesulitan keuangan sebelum meninggal. Ia juga diketahui memiliki hubungan bisnis yang cukup dekat dengan Surya. Beberapa orang mengatakan bahwa Surya pernah memberikan pinjaman dana dalam jumlah besar kepada suami Maya. Raditya juga menemukan informasi tentang reputasi Surya sebagai seorang pengusaha licik yang tidak segan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia mulai khawatir bahwa pernikahan kontraknya dengan Maya mungkin bukan hanya sekadar untuk melunasi utang ibunya, tetapi ada motif lain yang lebih gelap di baliknya. Sementara itu, Raditya perlahan mulai membangun kedekatan dengan kelima anak Maya. Awalnya mereka memang pendiam dan menjaga jarak. Namun Raditya tidak menyerah. Ia mencoba mendekati mereka dengan sabar dan tulus. Ia membantu mereka dengan tugas sekolah, bermain bersama mereka di taman, dan mendengarkan cerita-cerita mereka. Perlahan, hati anak-anak itu mulai luluh. Mereka mulai menerima Raditya sebagai bagian dari keluarga mereka, bahkan memanggilnya ayah. Kedekatan Raditya dengan anak-anak Maya membuat Maya sedikit melunak. Ia melihat ketulusan Raditya dalam memperlakukan anak-anaknya. Meskipun ia masih menjaga jarak secara emosional, ia mulai memperlakukan Raditya dengan lebih baik dan menghargai bantuannya dalam mengurus rumah tangga. Suatu malam, salah satu anak Maya, si bungsu Elvan, sakit demam tinggi. Maya terlihat sangat panik dan khawatir. Raditya dengan sigap membawa Elvan ke rumah sakit dan menemaninya semalaman. Sikap perhatian dan kepedulian Raditya membuat Maya tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raditya bukan hanya sebagai orang asing yang terpaksa menikahinya, tetapi sebagai seseorang yang peduli dan bertanggung jawab. Setelah Elvan sembuh, Maya mengucapkan terima kasih kepada Raditya dengan tulus. Terima kasih, Raditya, kamu sudah banyak membantu saya dan anak-anak. Itu adalah pertama kalinya Maya memanggil namanya dengan nada yang lebih lembut. Raditya merasa ada sedikit celah di antara tembok dingin yang selama ini memisahkan mereka. Namun, kehangatan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Surya datang ke rumah Maya dengan wajah marah. Ia menuduh Maya menyembunyikan sesuatu darinya dan mengancam akan membongkar rahasia perjanjian antara dirinya dan mendiang suami Maya jika Maya tidak menuruti kemauannya. Raditya yang tidak sengaja mendengar pertengkaran itu, semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat serius sedang terjadi. Ia melihat ketakutan di mata Maya dan merasa harus melindungi wanita itu dan anak-anaknya, meskipun ia sendiri tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Raditya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang perjanjian rahasia itu. Ia kembali membuka buku harian Maya dan mencoba mencari petunjuk lain. Ia juga mencoba mencari informasi dari teman-teman bisnis mendiang suami Maya yang mungkin mengetahui sesuatu tentang perjanjian tersebut. Semakin dalam Raditya mencari tahu, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Ia menemukan bukti bahwa bisnis properti suami Maya sebenarnya tidak bangkrut, melainkan ada indikasi penggelapan dana dalam jumlah besar sebelum kematiannya. Ia juga menemukan catatan tentang asuransi jiwa suami Maya dengan nilai yang sangat fantastis, di mana Maya adalah ahli warisnya. Raditya mulai menyusun kepingan-kepingan teka-teki itu. Ia menduga bahwa Surya mungkin terlibat dalam penggelapan dana perusahaan suami Maya dan berusaha memeras Maya dengan perjanjian rahasia itu. Pernikahan kontraknya dengan Maya mungkin juga merupakan bagian dari rencana Surya untuk menguasai harta warisan Maya. Raditya merasa marah dan geram. Ia tidak menyangka akan terjebak dalam intrik yang begitu rumit dan berbahaya. Namun, ia tidak bisa tinggal diam. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi Maya dan anak-anaknya dari ancaman Surya. Dengan bantuan beberapa temannya yang berprofesi sebagai pengacara dan hacker, Raditya mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan Surya. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran dan membawa Surya ke pengadilan. Namun,
Ia juga menyadari bahwa Surya bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Pria itu memiliki banyak koneksi dan kekuasaan. Raditya harus berhati-hati agar tidak membahayakan dirinya dan keluarganya. Di tengah situasi yang semakin rumit dan berbahaya, Raditya menyadari bahwa perasaannya terhadap Maya mulai berubah. Awalnya, ia hanya merasa kasihan dan bertanggung jawab terhadap wanita itu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai melihat sisi lain dari Maya. Kekuatannya sebagai seorang ibu, ketegarannya dalam menghadapi kesulitan, dan kebaikan hatinya meskipun tersembunyi di balik sikap dinginnya. Perlahan, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Raditya, cinta yang tulus dan tanpa paksaan. Namun, Maya masih terlihat menjaga jarak. Trauma masa lalu dan beban rahasia yang ia tanggung membuatnya sulit untuk membuka hatinya kepada Raditya. Raditya tahu ia harus bersabar dan berusaha lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan dan cinta Maya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi wanita itu dan anak-anaknya, bukan hanya karena terpaksa, tetapi karena ia mencintai mereka. Malam itu, suasana di rumah Maya terasa mencekam. Raditya baru saja mendapatkan bukti kuat tentang keterlibatan Surya dalam penggelapan dana perusahaan mendiang suami Maya dan upaya pemerasannya terhadap Maya. Ia berencana untuk menunjukkan bukti-bukti itu kepada Maya dan bersama-sama melaporkan Surya ke polisi. Namun, sebelum ia sempat berbicara dengan Maya, Surya datang ke rumah itu dengan beberapa anak buahnya yang bertubuh besar. Wajahnya merah padam karena marah. Rupanya, ia telah mengetahui tentang penyelidikan Raditya. Di mana dia? Bentak Surya kepada para asisten rumah tangga yang ketakutan. Di mana pemuda kurang ajar itu? Maya yang mendengar keributan itu segera keluar dari kamarnya. Ia melihat Surya dan anak buahnya dengan tatapan cemas. Ada apa ini, Surya? Tanya Maya dengan suara bergetar namun berusaha tenang. Jangan pura-pura tidak tahu, Maya, bentak Surya. Pemuda ini, suami kontrakmu itu, sedang berusaha mencampuri urusan kita. Surya menunjuk Raditya yang baru saja keluar dari ruang kerjanya dengan membawa map berisi bukti-bukti. Apa maksudmu, Surya? Tanya Raditya dengan nada tenang namun penuh kewaspadaan. Kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan di belakangku? Hah? Geram Surya. Kau mencari-cari informasi tentang perjanjian kita, mencoba membongkar rahasiaku. Saya hanya ingin tahu kebenaran tentang kematian suami Anda dan perjanjian yang Anda sebutkan di buku harian Anda, jawab Raditya tegas. Buku harian? Mata Surya memicing tajam menatap Maya. Jadi, kau sudah menceritakan semuanya pada bocah ingusan ini? Maya terdiam, menundukkan kepalanya. Ia merasa bersalah karena telah melibatkan Raditya dalam masalahnya. Saya tidak menceritakan apapun, sela Raditya cepat. Saya menemukan buku harian itu secara tidak sengaja. Omong kosong, seru Surya. Kau pasti bersekongkol dengan wanita ini untuk menjebakku. Itu tidak benar, bantah Raditya. Saya hanya ingin membantu Maya dan anak-anaknya dari ancaman Anda. Ancaman katamu? Surya tertawa sinis. Akulah yang seharusnya merasa terancam oleh kalian berdua. Kalian berdua mencoba menghancurkan hidupku. Suasana semakin tegang. Anak-anak Maya yang mendengar keributan itu mulai keluar dari kamar mereka dan melihat kejadian itu dengan wajah ketakutan. Surya, tolong pergi dari rumah saya, pinta Maya dengan suara memohon. Kita bisa membicarakan ini baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Maya, balas Surya dengan marah. Kau sudah membuat pilihan yang salah dengan melibatkan pemuda ini. Sekarang, kalian berdua harus menanggung akibatnya. Surya memberi isyarat kepada anak buahnya. Tangkap dia.
Dua pria bertubuh besar bergerak maju hendak menangkap Raditya. Namun, Raditya tidak tinggal diam. Ia dengan cepat menghindar dan mencoba melawan. Meskipun tidak memiliki latar belakang bela diri, ia memiliki tekad yang kuat untuk melindungi Maya dan anak-anaknya. Pertarungan sengit terjadi di ruang tamu rumah mewah itu. Raditya berusaha sekuat tenaga melawan dua pria yang lebih besar dan lebih kuat darinya. Beberapa perabot rumah tangga pecah dan berantakan akibat perkelahian itu. Maya dan anak-anaknya hanya bisa berteriak histeris melihat pemandangan mengerikan itu. Maya merasa sangat bersalah karena telah membawa Raditya ke dalam bahaya ini. Dalam keadaan terdesak, Raditya berhasil menjatuhkan salah satu anak buah Surya. Namun, pria yang satunya berhasil menangkapnya dari belakang dan membantingnya ke lantai. Raditya merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Surya mendekati Raditya yang terbaring lemah di lantai dengan seringai kemenangan di wajahnya. "Kau pikir kau bisa melawanku, bocah?" ejek Surya. "Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya." Tiba-tiba, Maya yang selama ini hanya diam berdiri tegak. Ada perubahan drastis di matanya. Ketakutan telah hilang, digantikan oleh kemarahan dan tekad yang membara. "Cukup, Surya," seru Maya dengan suara lantang yang mengejutkan semua orang. "Jangan sentuh dia lagi." Surya tertawa meremehkan. "Kau mau melindunginya, Maya? Setelah semua yang dia lakukan?" "Dia tidak melakukan apa-apa selain mencoba melindungi saya dan anak-anak saya dari orang seperti Anda," balas Maya dengan berani. "Saya sudah tahu semuanya, Surya, tentang penggelapan dana, tentang pemerasan, dan tentang perjanjian rahasia itu." Mata Surya terbelalak kaget. "Bagaimana bisa? Suami saya tidak sebodoh yang Anda kira," lanjut Maya. "Sebelum meninggal, ia telah mengumpulkan semua bukti kejahatan Anda dan menyimpannya di tempat yang aman. Dan Raditya, dia berhasil menemukannya." Maya menatap Raditya dengan tatapan lembut dan penuh terima kasih. Raditya yang masih terbaring di lantai merasa terkejut dan terharu dengan keberanian Maya. "Kau berbohong," teriak Surya panik. "Tidak mungkin." Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari luar rumah. Beberapa petugas polisi berseragam masuk ke dalam rumah dan langsung meringkus Surya dan anak buahnya. "Kami sudah mengawasi rumah ini sejak lama, Surya," ujar seorang perwira polisi. "Kami mendapatkan laporan tentang aktivitas mencurigakan Anda, dan kami juga menerima bukti-bukti dari pemuda ini." Perwira polisi itu menunjuk Raditya yang dibantu berdiri oleh Maya. Surya dan anak buahnya tidak bisa berkutik lagi. Mereka digiring keluar rumah dengan tangan terborgol. Setelah Surya dan anak buahnya dibawa pergi, suasana di rumah Maya menjadi lebih tenang namun masih terasa tegang. Maya menghampiri Raditya dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Raditya, maafkan aku," ucap Maya lirih. "Aku tidak bermaksud melibatkanmu dalam bahaya ini." Raditya tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Maya, yang penting kalian semua selamat." Untuk pertama kalinya, Maya mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Raditya erat. Genggaman itu terasa hangat dan tulus. "Terima kasih," bisik Maya. "Terima kasih untuk segalanya." Anak-anak Maya menghampiri Raditya dan memeluknya erat. Mereka menangis lega karena ancaman Surya telah berakhir. Raditya membalas pelukan mereka dengan sayang. Ia merasa telah menjadi bagian dari keluarga ini, bukan lagi hanya seorang suami kontrak. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Raditya dan Maya duduk bersama di ruang keluarga. Anak-anak sudah tertidur pulas. Suasana terasa canggung namun juga penuh kehangatan. "Raditya," panggil Maya pelan. "Tentang pernikahan kita." Raditya menatap Maya dengan tatapan menunggu. "Saya tahu pernikahan ini dimulai bukan karena cinta,
lanjut Maya. Tapi selama ini, saya melihat ketulusanmu, kebaikan hatimu, dan kasih sayangmu terhadap anak-anak. Saya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar formalitas. Maya menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Raditya merasa jantungnya berdebar kencang. Maya, ucap Raditya lembut, mengangkat dagu Maya agar menatapnya. Saya juga merasakan hal yang sama. Awalnya, saya hanya terpaksa menikahi Anda demi ibu saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai mengagumi Anda, menghormati Anda, dan mencintai Anda. Maya menatap Raditya dengan mata berkaca-kaca. Air mata haru mengalir di pipinya. Saya tidak tahu harus berkata apa, ucap Maya dengan suara tercekat. Raditya tersenyum tulus dan mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Maya. Tidak perlu berkata apa-apa Maya, bisik Raditya. Biarkan hati kita yang berbicara. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang menyinari jendela ruang keluarga, Raditya dan Maya saling berpelukan erat. Pernikahan yang awalnya didasari oleh keterpaksaan kini mulai bersemi menjadi cinta yang tulus dan mendalam. Namun, siapa sangka, kebahagiaan yang baru saja mereka temukan akan kembali diuji oleh sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapat. Beberapa minggu setelah penangkapan Surya, kehidupan di rumah Maya mulai kembali normal. Anak-anak kembali ceria dan Raditya semakin diterima sebagai bagian dari keluarga mereka. Hubungan antara Raditya dan Maya pun semakin dekat dan romantis. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama. Sebuah masa depan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang, bukan lagi keterpaksaan. Kasus Surya berjalan lancar di pengadilan. Bukti-bukti yang dikumpulkan Raditya dan catatan-catatan mendiang suami Maya berhasil memberatkan Surya. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan penggelapan dana, pemerasan, dan percobaan pembunuhan. Surya dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Ibu Raditya, Ratna, yang sudah mengetahui tentang pernikahan kontrak putranya dan bahaya yang mereka hadapi, merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Maya. Ia datang berkunjung dan diterima dengan hangat oleh Maya dan anak-anaknya. Ratna melihat kebahagiaan di mata putranya dan merasa lega karena Raditya telah menemukan keluarga baru yang menyayanginya. Namun, di tengah kebahagiaan yang mulai mereka rasakan, sebuah surat misterius datang ke rumah Maya. Surat itu tanpa nama pengirim dan hanya berisi satu kalimat singkat yang ditulis dengan tinta hitam pekat. Kebenaran yang sebenarnya belum terungkap. Maya merasa sangat terkejut dan cemas membaca surat itu. Apa maksudnya? Kebenaran apa yang belum terungkap? Apakah masih ada rahasia lain yang disembunyikan di masa lalunya? Maya menunjukkan surat itu kepada Raditya. Raditya juga merasa bingung dan khawatir. Mereka berdua sepakat untuk mencari tahu siapa pengirim surat misterius itu dan apa maksud dari pesannya. Mereka mulai mencari petunjuk di sekitar rumah dan mencoba mengingat kejadian-kejadian aneh yang mungkin terlewatkan. Raditya kembali memeriksa buku harian mendiang suami Maya, berharap menemukan petunjuk lain tentang rahasia yang belum terungkap. Setelah mencari dengan teliti, Raditya menemukan sebuah amplop tersembunyi di balik salah satu foto di buku harian itu. Di dalamnya, terdapat sepucuk surat yang ditulis oleh mendiang suami Maya beberapa hari sebelum kematiannya. Dalam surat itu, suami Maya mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan dari Maya. Ia mengaku bahwa ia memiliki seorang anak perempuan dari hubungan gelapnya di masa lalu. Anak perempuan itu bernama, nama yang akan menjadi plot twist. Ia menulis bahwa ia sangat menyesal telah menyembunyikan hal ini dari Maya, dan ia berencana untuk menceritakan semuanya kepada Maya sebelum ia meninggal. Namun, takdir berkata lain. Raditya dan Maya terkejut bukan kepalang membaca surat itu. Jadi,
Selama ini ada seorang anak perempuan lain dari mendiang suami Maya yang keberadaannya tidak mereka ketahui. Siapa wanita itu? Di mana ia sekarang? Dan apa hubungannya dengan surat misterius yang mereka terima? Mereka berdua bertekad untuk mencari tahu kebenaran tentang anak perempuan mendiang suami Maya. Mereka merasa ini adalah bagian dari masa lalu Maya yang harus mereka hadapi bersama. Dengan bantuan seorang detektif swasta, Raditya dan Maya mulai mencari informasi tentang anak perempuan mendiang suami Maya. Setelah beberapa waktu melakukan penyelidikan, mereka akhirnya berhasil menemukan wanita itu. Ternyata, wanita itu adalah... Pertemuan dengan wanita itu mengungkap sebuah kebenaran yang lebih mengejutkan dan mengubah pandangan Maya tentang mendiang suaminya dan masa lalunya. Rahasia yang selama ini tersembunyi rapat akhirnya terungkap, membawa dampak yang besar bagi kehidupan Maya dan anak-anaknya, serta menguji cinta dan kesetiaan Raditya. Setelah semua rahasia terungkap dan semua kebenaran terungkap, Maya dan Raditya harus menghadapi konsekuensi dari masa lalu yang kelam. Mereka harus belajar untuk menerima kenyataan yang baru dan membangun kembali kepercayaan yang sempat terguncang. Meskipun badai telah berlalu, luka masa lalu tetap membekas. Namun, cinta dan kasih sayang yang tumbuh di antara Raditya dan Maya menjadi kekuatan yang mampu menyembuhkan luka-luka itu. Mereka belajar untuk saling memaafkan dan menerima masa lalu sebagai bagian dari perjalanan hidup mereka. Hubungan Raditya dengan kelima anak Maya semakin kuat. Mereka telah menjadi keluarga seutuhnya, saling menyayangi dan mendukung satu sama lain. Kehadiran anak perempuan mendiang suami Maya juga membawa dinamika baru dalam keluarga itu. Meskipun awalnya canggung, perlahan mereka mulai menerima satu sama lain dan membangun hubungan persaudaraan yang harmonis. Raditya akhirnya melepaskan pekerjaannya sebagai freelance graphic designer dan mulai membantu Maya mengelola bisnis butiknya. Ia menemukan passion baru dalam dunia fashion dan bisnis, dan ia berhasil mengembangkan usaha Maya menjadi lebih sukses lagi. Maya yang awalnya terlihat dingin dan tertutup, kini menjadi wanita yang lebih terbuka dan bahagia. Ia belajar untuk mempercayai Raditya sepenuhnya dan menerima cintanya dengan tulus. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam keluarga barunya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Pernikahan yang awalnya didasari oleh keterpaksaan dan tragedi, akhirnya bersemi menjadi cinta yang kuat dan abadi. Mereka membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tengah kegelapan dan rahasia. Di akhir cerita, Raditya dan Maya duduk berdua di taman belakang rumah mereka, menikmati senja Jakarta yang indah. Anak-anak bermain riang di sekitar mereka. Mereka saling menggenggam tangan, merasakan kehangatan cinta yang mengalir di antara mereka. Dulu, aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini, ujar Raditya sambil tersenyum. Maya membalas senyum Raditya. Aku juga, tapi aku bersyukur karena takdir telah mempertemukan kita. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebahagiaan yang telah mereka raih dengan susah payah. Mereka tahu, perjalanan hidup mereka masih panjang dan mungkin akan ada tantangan lain yang menghadang. Namun, mereka yakin, dengan cinta dan kebersamaan, mereka akan mampu menghadapi segala rintangan yang ada. Malam pertama mereka memang penuh dengan kejutan yang tak terduga, bukan kehangatan romantis, melainkan sebuah rahasia besar yang membuka jalan bagi cinta sejati mereka untuk tumbuh. Dan kini, di bawah langit Jakarta yang bertaburan bintang, Raditya dan Maya telah menemukan akhir yang bahagia, sebuah akhir yang membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, bahkan dalam pernikahan yang dimulai karena terpaksa.